Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman, bayangkan jika aib Anda terbongkar. Bagaimana? Kira-kira aib Anda yang sudah ratusan bulan tersembunyi, sudah puluhan tahun dijaga oleh Allah, ternyata terbongkar. Dan itu aib yang benar-benar buruk. Atau Anda adalah orang yang dikenal baik oleh sekitar, namun ternyata Anda punya aib, dan aib itu terbongkar. Kira-kira bagaimana respon kawan Anda? Bisa jadi ya gak ada perubahan, syukur teman Anda memang teman sejati. Tapi itu jarang sekali. Karena bawaan dasar manusia, ketika kita mengetahui aib seseorang, pasti kita akan langsung ilfil, langsung membencinya, dan langsung muncul ide-ide buruk tentang dirinya. Ini memang sifat dasar manusia. Manusia itu ketika melihat orang lain, yang dipikirkan adalah hal yang negatifnya dulu. Beda sama Nabi Isa dan para nabi lainnya. Nabi Isa itu suatu ketika di sungai ada berang-berang, bangkainya berang-berang mati. Para santrinya Nabi Isa ini bilang, busuk sekali berang-berang itu ya, busuk sekali. Tapi apa kata Nabi Isa? Masya Allah, giginya putih sekali. Para Khawariyun ini, santrinya Nabi Isa, melihat kejelekannya si berang-berang. Nabi Isa melihat sisi positifnya berang-berang. Betapa putihnya giginya ya. Ini para nabi semuanya melihat orang lain itu positifnya. Nah, kalau kita mesti negatifnya dulu. Orang itu. Lah, ada kisah. Ini ada seorang anak SMA, nakal orangnya ya, nakal sekali. Lah, suatu ketika ia mencuri arloji jam tangan. Mencuri arloji jam tangan temannya. Lalu ia taruh ke saku dan tidak mengaku. Akhirnya orang yang kehilangan ini lapor ke BP, lapor ke guru BK. Disiarkan pengumuman siapa yang menemukan jam tangan siswa ini. Gak ada yang ngaku. Akhirnya dilakukan investigasi, dikumpulkanlah orang-orang yang dicurigai. Salah satunya si pencuri itu. Berkumpul 5 orang yang mungkin terkenal nakal di saat itu. Dikumpulkan 5 orang ini termasuk si pencuri. Ditanya satu-satu, gak ada yang ngaku. Akhirnya dibawa ke ruang BK, digeledah, dan uniknya penggeledahan ini dilakukan oleh guru BK. Teknisnya seperti ini. Ayo semua 5 orang ini ngadep ke tembok ya. Matanya ditutup. 5 orang itu matanya ditutup semua. Dan guru yang lain silakan keluar, biar saya seorang yang mengecek 5 anak ini. Jadi dalam ruangan itu ada 6 orang, 5 si calon tersangka dan 1 guru BK yang akan mengecek. Semuanya ngadep ke tembok dengan jarak yang jauh. Akhirnya guru tersebut menggeledah satu persatu sakunya. Tiba di si tersangka, kelihatan, ternyata ada di sini. Diambil dari sakunya, ditaruh di saku guru BK, digeledah semua. Setelah selesai, ayo balik badan semuanya. Balik badan, buka matanya. Oke, tersangka sudah ketemu, jam tangan sudah ada di tangan saya. Silakan kalian semua kembali. Seperti itu. Tidak ada hukuman, tidak ada apa segala macam. Clear masalah ini. Lulus SMA, lulus kuliah dan segala macam, tiba masanya reuni. Bukan reuni, atau ini acara pernikahan. Pemuda maling ini menghadiri pernikahan teman SMA-nya. Di sana ia berjumpa dengan guru BK itu. Lalu saat itu juga ia langsung menghampiri guru BK dan salim. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Lupa, guru BK ini sudah lupa. Saya Pak Ahmad, misal.
Saya Ahmad Pak, murid Anda yang waktu SMA yang sedang mencuri, yang ketahuan, tapi Anda tidak ngomong ke siapa-siapa. Saya memang nakal dulu Pak, tapi sejak Anda menemukan arloji di saya dan Anda tidak menghukum saya, maka saya berubah sejak saat itu. Saya berubah menjadi baik, taubat sejak saat itu. Ini berkat Anda Bapak, kata si pemuda nakal. Tapi apa kata Bapak? Loh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Loh, bukankah Anda dulu Pak yang menginterogasi saya? Kenapa Anda tidak tahu kalau saya yang mencuri itu? Anakku, ketahuilah. Cerita si Bapak BK ini. Ketika kalian aku suruh menghadap tembok tutup mata, ya, saya itu keluar, lalu saya masuk lagi juga dengan menutup mata. Jadi ketika saya menggeledah, saya tidak tahu itu siapa, saya nggak tahu karena mata saya juga ditutup. Penasaran si pemuda ini, kenapa Anda lakukan seperti itu, Pak? Karena Cong, ketika saya tahu siapa pelakunya, maka muncul dalam hati ini rasa benci kepadanya karena saya sudah mengetahui aibnya. Ketika saya sudah punya sifat benci kepada murid saya sendiri, maka yang saya ajarkan nanti nggak ikhlas. Saya akan pilih kasih, dan itu saya nggak mau, Cong. Sejak saat itu dan selamanya saya nggak tahu kalau kamu pelakunya. Tambah nangis si pemuda nakal ini, ya Allah, luar biasa. Ini luar biasa teman-teman. Guru ini menggunakan teknik segala macam agar tidak tahu aib santrinya loh. Agar apa? Agar ia belajar tetap fokus dan tidak pilih kasih, tidak meremehkan salah satu murid di antaranya. Semoga barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.